Si listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai petugas PLN bagian lapangan, kalau ngomongin kuliner mah gue nggak pernah kekurangan, bang. Bener, karena setiap gue datang ke rumah konsumen itu baik-baik banget. Gue pernah dapat konsumen ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu tembem nih ya. Ibu-ibu kempot. Sumpah pipinya dalam banget. Kata gue sering begadang kali nih ya. Kempot banget. Tapi dia nih baik banget gitu. Selesai gue pasang KWH meter nih, dia tuh nawarin gue makan. Mas, makan dulu ya sebentar. Kata gue nggak usah bu, ngerepotin. Gak repot kok, cuma motong ayam. Tunggu sebentar ya. Kita bedah teman-teman. Motong ayam emang sebentar, tapi kan proses buat bisa dimakannya lama ya kan. Rebus air dulu, nyabutin bulunya dulu, beli bumbu racik dulu. Lama. Gue bilang ke si ibunya, bu kenapa nggak beliin saya McD aja? Enggak mas, saya benci Israel. Di situ gue nggak bisa berkata-kata tuh, cuman bisa ngasih ngerespon doang. Bu, tuh Israel susah bro, nggak berani saya. Palestina. Gua kerja di PLN bagian lapangan tuh berasa wisata kuliner, bener. Karena beda konsumen, beda juga makanan yang dikasih ke gua. Sumpah gua pernah nih dalam satu hari dapat 3 makanan yang berbeda. Pagi lontong sayur, siangnya catering premium, nah sorenya baru Whiskas. Tapi dari kedua makanan ini kita kayak familiar nggak sih? Lontong sayur, catering premium. Kebetulan konsumen saya Juragan. Nanti kalau listriknya jepret nggak usah nyuruh orang jelek itu tuh yang di luar tuh. Saya bisa. Saya bisa pak, saya lebih jelek dari dia kok. Sumpah bang, gue tuh bisa loh. Dalam satu hari gue dapat makanan yang berbeda, 3 makanan yang berbeda. Itu kalau lagi beruntung. Tapi kalau lagi nggak beruntung, gue dalam satu hari itu seringnya dapat 3 makanan yang sama. Nasi padang paket 12.000. Tahu nggak sih lu yang nasinya sedikit, lauknya kecil, tapi daun singkongnya banyak. Kata gue ini mah paketan daun singkong kali ya. Itu kalau 3-3-nya gue makan, bukan kenyang, darah tinggi ya. Yang ada gue sama konsumen marah-marah tuh. Pergi gak? Pergi. Mohon maaf mas, ini rumah saya yang pergi. Bu, ini buat ibu. Jempol lagi. Nah Ja, itu namanya teknik callback Ja. Lu mah bohong mulu bikin materi lo. Masih lo. Ada babak final lagi. Nih teman-teman, gua pernah, nih true story, gua harus ngomong di sini. Gua pernah mecah instalasi listrik di kontrakan bakso Malang. Nih kontrakan bakso Malang itu 3-3-nya tukang bakso semua. Wisata kuliner ya kan. Gua mecah instalasi di kontrakan bakso Malang. Lu tahu gak sih kontrakan yang udah kumuh, yang udah butut bau daun bawang. Sumpah. Jadi nih gue mecah instalasi listrik itu gue nggak bisa sambil diri karena harus naik ke plafon atas. Gue mecah instalasi listrik itu harus sambil tiarap. Pas gue lagi mecah instalasi listrik sambil tiarap di kontrakan bakso Malang, gue ngeliat pakai mata kepala gue sendiri di bawah orang Malang lagi bikin bakso, dan dia nggak peduli di atas ada gue. Yang dia peduliin cuma bikin bakso kecil sama bakso gede ya kan. Gue mecah instalasi listrik, namanya kontrakan jelek ya. Gue lagi asik-asik nih, set ngebagi lampu ke kamar mandi, set gue nggak sengaja ngeliat tikus 3. Jadi di depan gue ada tikus. Lu pernah gak sih kegep tikus diem, lu diem gitu. Gue di atas atap ketemu tikus. Tikus ngeliat gue ngeliat tikus. Jadi gue sama tikus lihat-lihatan. Di dalam hati tuh tikusnya kayak ngomong, "Bapak."
Gua kerja di PLN tuh apa ya? Gitu teman-teman, selalu gua dapat kayak gitu. Dan gua nih tinggal di Citerep teman-teman. Gua tinggal di Citerep, kalau ngomongin tren kuliner, Citerep tuh ketinggalan banget. Asli. Di tempat lain tren kuliner itu udah apa? Korean food, kromboloni. Di Citerep masih apa? Bakso beranak. Bakso gede dibelah ada anaknya. Satu pertanyaan gua, ini bakso siapa yang ngehamilin? Andis, nggak mungkin. Dan untungnya warung bakso beranak ini sama kayak warung bakso lainnya. Ini gimana kalau misalkan konsep warung bakso beranak ini kayak rumah sakit bersalin? Mungkin pelayanannya bakal aneh, bakal beda ya kan. Ada satu keluarga nih mau pesan bakso gitu kan. Pak, mau pesan bakso pak. Oke, tunggu sebentar, nanti saya panggil. Gak lama dipanggil sama abangnya. Dari keluarga Bapak Andis, kami pak, mohon maaf, Bapak silakan masuk, yang lain tunggu di luar. Buat adik-adik jangan berisik, Bu, pakai kerudungnya kebalik tuh Bu. Sandal. Sekian teman-teman, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.